kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman-Nya dari 1 Korintus 1 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmat-Nya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan yang diciptakan sempurna seturut dengan gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan istimewa, berbeda dengan ciptaan yang lain, karena Allah memberikan kepada manusia akal budi atau pikiran. Pikiran tersebut menjadi keistimewaan dan kekuatan manusia untuk mengelola dan juga menguasai bumi dan seluruh isinya. Tetapi pikiran tersebut sekaligus juga menjadi titik yang paling lemah dari manusia. Iblis mengetahuinya, maka dia mempermainkan pikiran manusia dengan memanipulasi firman Tuhan. Kemudian manusia mempercayai kebohongan iblis dan berpaling dari Tuhan, dan selanjutnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kemudian manusia bersandar kepada pikirannya dan pengertiannya sendiri itu, memenuhi kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya dengan mengandalkan pikirannya. Tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kejatuhan ke dalam dosa yang menghancurkan dan merusak hidupnya. Kemudian muncul kesadaran dalam diri manusia bahwa ada sesuatu kekuatan yang supranatural di luar dirinya yang mengatur kehidupan di bumi. Kesadaran ini melahirkan agama dari hasil pikiran dan rumusan akal budi manusia tersebut. Tetapi kecerdasan dan kepintaran manusia tidak dapat menyelami dan merumuskan Tuhan. Manusia tidak dapat menemukan Tuhan tanpa kebijaksanaan. Manusia tidak dapat menemukan Tuhan mengandalkan kebijaksanaannya sendiri. Karena kebodohan Tuhan lebih bijaksana daripada manusia yang paling pintar. Dan kelemahan Tuhan lebih kuat daripada manusia yang paling kuat sekali. Karena alasan inilah, Paulus menegur dan menolak pikiran orang Yahudi dengan kesalehannya yang tidak percaya dan tidak mau menerima Yesus yang mati di kayu salib sebagai Mesias. Paulus juga menolak pikiran cerdas dari orang-orang Yunani dengan filsafatnya yang tinggi, yaitu yang ada di jemaat di Korintus, yang menganggap salib sebagai kebodohan. Paulus memberitakan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan, yang menjadi suatu batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang Yunani di Korintus, adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, Paulus berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia itu terasing selamanya dari Tuhan, sehingga akan mengalami kebinasaan karena upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan telah merencanakan satu jalan keselamatan, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi korban pengganti untuk menebus manusia dari dosa dan memberikannya hidup yang kekal. Pengorbanan tersebut dituntaskan dengan kematiannya di kayu salib. Namun ia tidak mati selama-lamanya. Ia kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa diawali ketika manusia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Kemudian manusia itu terus mencari keselamatan melalui hikmatnya sendiri, mengandalkan akal pikirannya yang tidak sempurna. Tetapi betapapun bijak atau cerdasnya manusia, mereka tidak dapat menemukan Tuhan melalui pikirannya. Walau demikian, mulai dari konteks bacaan hari ini sampai pada masa sekarang, masih saja banyak orang yang mencemooh jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah
yaitu salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk dapat memahami rahasia Allah dan untuk menemukan jalan keselamatan yang diberikan olehnya kepada kita, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk menerima keselamatan. Salibnya adalah kekuatan Allah yang telah mematahkan kutuk dosa dan maut. Selamat hidup di dalam hikmat Allah. Selamat menemukan jalan keselamatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas keselamatan yang Tuhan berikan. Maka ajar kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengerti rahasia Allah. Maka teguhkanlah iman kami, agar kami percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dipimpin oleh hikmat Allah. Selamat bertemu dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.